Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, perkenalkan Pak, nama saya Richard Simanjuntak. Saya berasal dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palawan, Riau. Melalui surat terbuka saya ini kepada Bapak, saya mau menyampaikan Pak, keluhan saya terhadap dugaan tindakan oknum polisi ya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, terkhusus di Polres Dairi ya. Berikut juga ini orang Polda ini. Adapun hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait tentang laporan saya di Polres Dairi pada 15 Maret 2023 lalu. Adapun yang saya laporkan adalah tentang suami istri, yaitu Herpen Cibro dan Tiorina Banurea, yang membawa kabur anak saya tanpa sepengetahuan saya, orang tuanya atau istri saya, dari Bekasi ke Sidikalang. Saat itu umur anak saya, bayi kami itu 6 bulan Pak. Prosesnya ini panjang, oleh karena sesuatu hal keluarga dari istri saya memaksa memberikan anaknya kepada Herpen Cibro pada saat itu, dan itu ada saksinya Pak, ada saksinya bagaimana Jonas Papahan, tulang dari anak saya ini, merampas dari istri saya, tarik-tarikan. Lalu istri saya menangis-nangis, itu anak saya 4 tahun pada saat itu umurnya Pak, menyaksikan kejadian itu ya. Lalu ketika si Herpen Cibro ini menguasai anak kami setelah diberikan si Jonas tadi itu, mereka membuat administrasinya, membuat akte lahirnya menjadi anak mereka. Yaitu kemudian hari saya tahu Pak. Lalu tanpa sepengetahuan kami, tanpa pengetahuan istri saya, mereka kabur, lari dari Bekasi. Terakhir saya tahu ternyata di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Jadi oleh karena persoalan ini, saya sudah coba datang ke rumah yang bersangkutan sebagai seorang, setelah saya melakukan pengecekan, pelacakan melalui media sosial, Facebooknya pada saat itu, saya dapat telusuri ya, akhirnya saya tahulah bahwasanya dia ada di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saya sudah datang ke rumahnya Pak Kapolri, supaya masyarakat Indonesia juga tahu. Saya datang memohon, meminta anak saya ini, jangankan dikasih Pak, untuk bertemu saja pun sama anak saya itu dihalangin, tidak boleh ya. Sampai saya diancam mau dibunuh, dicincangi. Tapi saya bilang, akhirnya karena memang tidak ada kesepakatan, tidak ada itikat baik, saya pun membuat laporan polisi, melaporkan peristiwa itu ya, terakhir di Polres Dairi. Setelah saya juga pernah membuat laporan di Polda Sumatera Utara. 2 tahun setengah saya berjuang sampai saat ini mau mengambil anak saya itu, karena masih ada dalam kekuasaan mereka. Sepertinya penegakan hukum di Indonesia ini bobrok ya, bobrok, apalagi persoalan-persoalan anak seperti ini. Awal-awal waktu saya di Polres Dairi, saya ke SPKT, lalu diarahkan untuk koordinasi saya dengan Kasat Reskrimnya pada saat itu, si AKP Rusmanto J. Purba ya, pada saat itu Kasat Reskrimnya. Oleh saran beliaulah, oleh saran Kasat inilah, yang mau diambil itu diambil untuk kasusnya ini adalah pemalsuan. Itu katanya. Nah, saya bilang penculikan jangan, ini aja, kalau ini langsung pak, kita salah kali pukul langsung kena. Itu penyampaiannya.
Saya sebagai orang awam percayalah Pak. Ya artinya saya berterima kasih betul pada saat itu dengan respon dari pihak kepolisian, ya Polres Dairi. Setelah bergulir waktu pemeriksaan saksi, ya pemeriksaan saksi dan si terlapor sesuai dengan SP2HP, ada mereka juga sudah minta petunjuk jaksa untuk penetapan pasal. Namun di kemudian hari saya nggak ngerti loh Pak, nggak ngerti Pak Kapolri. Itu laporan saya di SP3 kan, di SP3 kan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, ya alasan-alasan yang tidak masuk akal. Katanya itu bukan peristiwa pidana. Ya di situ ada dikatakan bahwa untuk istri saya lah yang menyerahkan anak kami ke Sierpen Cibro untuk dirawat. Ya seolah-olah ikhlas sekali. Ya tuh lalu baru istri saya lah katanya menyerahkan surat keterangan lahir, tidak ada nama bayi, kosong. Dan istri saya katanya mendapatkan sejumlah uang untuk persalinan. Kita akan kupas nih Pak. Anak kami itu kami waktu lahir sudah kembali ke Sumatera Utara. Bagaimana bisa lagi ada uang persalinan? Kata si Jonas untuk uang persalinan, ya. Nah, ini ya. Lalu bagaimana mungkin ada bidan atau rumah sakit, klinik, tempat persalinan memberikan surat keterangan lahir kosong ke istri saya? Faktanya si Jonas Papahan dan istrinya si Jonas Papahan ini katanya menyaksikan istri saya memberikan kwitansi kosong. Surat keterangan lahir kosong, nggak ada identitasnya. Si Jonas Papahan dan istrinya nggak pernah dimintai keterangan berdasarkan SP2HP, ya. Dan si Jonas Papahan melihat katanya istri saya diberikan sejumlah uang, tapi si Jonas Papahan nggak pernah dimintai keterangan. Dan ada surat keterangan lahir kosong. Dari mana itu Pak? Harusnya apakah sudah pernah ditanyakan bidan mana yang memberikan itu? Apakah sudah pernah pergi ke Capil Bekasi menanyakan apa persyaratannya? Sehingga dari situ akan ketahuan terang benderang. Jadi jangan jadi fitnah Pak. Ya, jangan jadi fitnah. Kejanggalan-kejanggalan lainnya, saya sudah bilang sama penyelidik Ibu Ayu, Bu, waktu kejadian pengambilan anak itu ada anak saya umur 4 tahun pada saat itu, anak kakaknya Clara Stefani. Dia melihat bagaimana si Jonas Papahan itu tarik-tarikan sama istri saya. Istri saya nangis-nangis nggak mau. Gimana mau memberikan anaknya? Keluarga kami saja pernah ada minta nomborku kandung, nggak mau kami ngasih. Bagaimana Sierpen Cibro nggak aku kenal? Bagaimana bisa? Ya, biar tahu ini ya, bejatnya nanti ketahuan. Lalu saya sudah sampaikan supaya anak saya juga diminta keterangan. Kata penyidik, siapa si Ayu ini apa? Nantilah Pak kalau diperlukan. Sampai selesai, sampai sekarang ini tidak pernah anakku dimintai keterangan. Yang pertama lagi ya, baru waktu mau diadakan gelar perkara saya sudah hubungi penyidik supaya saya juga sebagai pelapor ikut dalam gelar perkara. Ya, saya nggak tahu pertimbangan apa. Ternyata ya kalau dilihat dari uraian kesimpulan penyidik menghentikan laporan saya itu, keterangannya dari si terlapor semua. Dari si terlapor semua, keterangan si terlapor lah yang menjadi kesimpulan mereka. Saya tadinya berpikir saya melaporkan suatu tindak pidana, malah polisinya terkesan, ya polisi terkesan, oknum polisi ini terkesan malah lebih cenderung membela si terlapor selaku pelaku kejahatan. Ya jelas anak saya masih ada sama mereka tanpa putusan pengadilan. Apa haknya? Saya harap ya polisi dalam bekerja itu kan, penyidik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHP. Loh, apa dasarnya sehingga anak kami harus masih sama Sierpen Cibro dan Tiorina Banurea?
Kan tidak ada. Katanya uang, ada mana buktinya? Jangan hanya jawab terlapor. Ada surat keterangan lahir kosong. Dari mana itu? Setiap lahir, Pak, Bu, kalian punya anak nggak? Pernah nggak istri kalian melahirkan atau ibu polwannya melahirkan? Ada nggak pernah dikasih surat keterangan lahir kosong? Tidak, langsung sudah diisi di situ. Berat badan, nama bayi, nama ayah, nama ibu. Kok jadi kalian membodoh-bodohin orang ya? Jadi itu Pak Kapolri, tolong Pak, tolong benahi institusi Bapak. Ini masalah kemanusiaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tolong perhatiannya. Ini persoalan anak. Ini bukan barang benda. Kepada oknum-oknum polisi, jangan bersifat binatang. Jangan. Ini masalah kemanusiaan. Kalau itu tadi harta benda, saya masih diam. Tapi ini Pak, Bu, tentang kalau kalian berbicara tentang hal yang terbaik untuk anak, kalian kembali ke undang-undang. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 7, pasal 14, pasal 7. Anak harus mengetahui orang tuanya. Pasal 14, anak harus diasuh oleh orang tuanya. Jadi dasar mana lagi pertimbangan anak? Apakah pembuat undang-undang itu bodoh? Yang terbaik di dunia ini adalah tinggal bersama orang tua kandungnya, bukan orang lain. Jadi jangan kalian mande-mande, jangan kalian, saya nggak tahu ya, kalau sempat karena masalah uang atau jabatan atau tekanan, binatanglah kalian semuanya. Camkan itu, jangan sampai. Ini masalah kemanusiaan, ya. Jangan berperangai binatang. Berperangailah sebagai manusia yang memiliki rasa keprimanusiaan kau. Harus ada prikemanusiaanmu. Ini masalah manusia itu bergenerasi, akan punya keturunan. Betapa menderitanya dia. Kalau ini sempat saya, Tuhan tidak tunjukkan siar pencibro ini di mana tempatnya. Puji Tuhan saya bisa lacak. Kalau tidak dia akan tetap selamanya hilang. Ya hilang. Tidak tahu asal usulnya. Jadi kata penyidik Polres Dairi, ini bukan peristiwa pidana. Kalian belajar orang awam aja pun anak kecil, ya, anak kecil. Tanyakan Bu, Pak, mengambil sesuatu barang atau benda yang bukan miliknya, membuat itu suratnya, seolah-olah itu jahat nggak nak? Pasti dibilang jahat. Buruk kali kau. Jadi Pak Kapolri, tolong bersihkan institusimu. Saya Richard Simanjuntak, Ketua Prabowo Center 08 Kabupaten Pelalawan. Ini kalau saya lihat tindakan-tindakan ini, tindakan biadab. Saya juga sudah suratin Bapak Kapolri, CQ ke Kadipropam, ya, saya sudah mendapat juga jawaban. Ya, mudah-mudahan Pak, dalam waktu dekat saya juga akan ke Mabes. Saya laporkan ini, oknum-oknum ini, oknum-oknum penyidik Polres ini, ya ada 7 orang ini. Saya minta supaya mereka diperiksa. Orang bodoh saja pun, orang tolol tahu bahwasanya itu perbuatan jahat. Masa mengambil anak orang, membuat palsu, kalian bukan bilang peristiwa pidana. Alasannya, seandainya lah dulu, seandainya lah ada orang memberikan surat keterangan lahir kosong, lalu digunakan. Apa itu bukan peristiwa pidana? Apa itu perbuatan mulia itu? Kok jadi ngaco, nggak jadi bodoh ya? Itu aja. Tolong Pak Kapolri, ya, DPR RI Komisi 7 atau yang membidangi tentang anak dan perempuan, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tolong suara saya ini Pak. Saya seorang ayah, 2,5 tahun saya sudah menjalani semua. Ke Polres Dairi, ke Polda, ke pengadilan. Saya sudah berjuang. Kenapa? Saya nggak mau anak saya ini kehilangan asal usulnya. Saya nggak mau anak saya ini dibohongi terus-terusan. Rekamanmu Herpenci bro, masih saya pegang bagaimana kau mengancam saya mau cicangi. Ya, kalau kayak kau sebenarnya ku pecahkan kepalamu. Ya, itu. Ku pecahkan kepala kau kayak kau. Ya, udah.
Jadi itu tolong Pak Kapolri, jangan tegakkan hukum itu. Tolong Pak. Pak Presiden Jokowi, Bapak Prabowo, tolong Pak. Saya juga relawan Bapak. Saya Ketua Prabowo Center 08 untuk Kabupaten Kepulauan Riau. Waktu Bapak datang ke Pekanbaru, setelah Bapak berpidato selesai, sayalah orang pertama yang menjabat tangan Bapak naik ke podium. Ya, tolong Pak, penegakan hukum mereka ini harus benar-benar diawasi, diperhatikan. Kompolnas tolong perhatikan, diawasi Pak. Tolong seluruh masyarakat Indonesia, tolong supaya hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi. Sekian, terima kasih.